Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait langkah-langkah untuk membuat program machine learning sederhana ya. Langsung saja. Oke, jadi saya di sini secara garis besar ya membuat ada 6 langkah sederhana untuk membuat program machine learning sederhana. Yang pertama adalah import library, kemudian yang kedua ada import dataset, yang ketiga ada pre-processing data. Nah, ini nanti ada berbagai macamnya lagi. Yang keempat ada pembuatan model. Yang kelima ada tahap pelatihan dan pengujian. Dan yang keenam adalah tahap evaluasi model. Ya. Kita langsung ke programnya. Oke, jadi terakhir kita sudah menginstal VNV ya. Dan langkah berikutnya adalah teman-teman membuat file ini. Membuat file requirements.txt ya, bisa disalin saja. Kemudian kita install dulu ya, kita install dulu semua yang ada di requirements.txt ini. Caranya biasa, buka terminal baru, kemudian ketikkan pip install -r requirements.txt, enter. Ini karena saya sudah menginstal ya, jadi agak cepat, mungkin teman-teman nanti agak lama, nggak apa-apa, ditunggu saja. Oke, kita langsung membuat folder baru ya, membuat folder baru kita. Oke, di sini kita kasih apa namanya ya, model 1.ipynp atau ipynp. Nah, model 1.ipynp ini adalah atau .ipynp ini adalah format untuk membuat yang namanya Jupyter Notebooks ya. Nanti kita bahas di lain video apa itu Jupyter Notebooks. Oke, langkah berikutnya kita pilih dulu select kernelnya Python 3.11 seperti yang sudah diinstal kemarin. Oke, langkah berikutnya adalah ini diklik plus kode ya. Oke, yang pertama kita import library yang dibutuhkan. Nah, kalau yang tadi kan ini kita menginstal dulu ya, kita menginstal semua library yang dibutuhkan, kita install dulu supaya bisa digunakan. Nah, sekarang kita mengimportnya. Nah, beda ya, yang tadi menginstal, sekarang mengimportnya supaya bisa digunakan di coding kita ini. Yang pertama kita tuliskan import numpy snp ya. Yang kedua import pandas spd ya. Yang ketiga import mklearn ya. Yang keempat import sklearn, dan terakhir import matplotlib.pyplot splt. Klik run ya, bisa klik ini. Dari teman-teman dalam coding ini sudah biasa, nanti kita akan menjumpai berbagai error yang ada ya. Berbagai error itu biasa ya, kalau bagi programmer ya. Error itu sudah seperti makanan sehari-hari ya. Sudah pasti ada. Oke, sudah berhasil. Oke, langkah berikutnya apa tadi? Kita mengimport dataset ya kan. Nah, sekarang saya ingin menggunakan dataset yang sudah bagus saja ya. Yang sudah bagus, yang ada di dalam library-nya si mklearn nih. Kita akan menggunakan dataset yang ada di dalam mklearn ini ya, di dalam si library mklearn. Oke, caranya oke. Kita langsung saja definisikan ya.
y. Ini variabel x dan y sama dengan mg learn dot datasets dot make wave ya. Jadi kita menggunakan dataset gelombang dengan jumlah sampelsnya adalah 60 ya. 60. Oke. Kita pelan-pelan aja, kita sampai pelan-pelan. Dia udah berhasil. Nah, nanti si XY ini ya, dia akan menjadi variabel untuk menampung data kita ya. Jadi nanti ada variabel X dan variabel Y yang akan menampung dataset kita gitu ya. Nah, yang ketiga kita melakukan pre-processing dataset. Nah, inti dari tahap yang ketiga ini ya adalah kita mempersiapkan data yang kita punyai dalam format apapun ya, kita ubah ke format yang bisa diterima atau diolah oleh machine learning kita. Ya, jadi data apapun nanti yang akan kita gunakan, ada data angka, data gambar, dan sebagainya, itu kita ubah ke dalam format yang bisa diolah oleh machine learning. Format tersebut adalah vektor. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut di video yang lain kenapa harus vektor ya. Ini kita cukup pengenalan dulu aja ya. Cukup pengenalan supaya teman-teman ngerti secara garis besarnya gimana sih cara membuat program machine learning. Oke. Yang ketiga, kita pre-processing dataset. Oke. Nah, karena data kita ini sudah pasti bagus ya, dari mkiller ini itu sudah pasti bagus, kita langsung bagi saja ke dalam data latih dan data uji dengan cara xtrain. Kita buat xtrain, xtest. Xtrain itu adalah data latih ya. Xtest adalah data uji. Kemudian ada ytrain. Ytrain ini adalah si label ya. Label dari data latih. Dan ytest adalah label dari data uji. Dan kita pakai namanya library atau fungsi train test split. Nah, kita mungkin tadi kelupaan ya, belum di install ya. Di sini kita import dulu from sklearn.model selection import train test split. Nah, fungsi ini adalah kita ambil dari library sklearn-nya. Jadi fungsinya si train test split adalah membagi dataset kita menjadi data latih dan data uji. Ya. Nah, sekarang kita buat data latih dan data ujinya. Tadi xtrain adalah data latih, xtest data uji, ytrain adalah label dari data latih, dan ytest adalah label dari data uji. Kita panggil train test split, x, y, random state 42. Nah, jadi kita bagi ke dalam data latih dan data uji menggunakan fungsi train test split, dan kita panggil lagi variabel xy yang sudah kita definisikan di langkah kedua tadi ya. Oke, untuk random state nanti kita bahas di video berikutnya. Kita run. Oh, it's not event, sorry. Ini harus di run ulang ya, dijalankan ulang ya. Kan tadi kita tambah ini tapi belum kita jalankan ulang ya. Di run ulang. Oke, dan ini kita run ulang. Oke, berhasil. Nah, tadi tahap ketiga ini. Tahap keempat, kita definisikan model kita. Nah, kita menggunakan create the model ya. Kita menggunakan model paling sederhana, yaitu linear regression. Ya, linear regression. Nah, untuk menggunakan linear regression, kita panggil dulu dari library sklearn lagi.
dot linear model, import linear regression. Jangan lupa untuk di run ulang supaya bisa jalan. Oke. Nah, cara membuat modelnya sangat sederhana. Kita panggil aja dia, kita buat dia sebagai variabel RL ya, LR. LR ini kita buat variabel LR yang memuat si modelnya. LR sama dengan linear regression. Nah, gini. Oke. Cukup seperti ini saja. Oh, belum di run ulang ya. Kita harus sorry. Tidak boleh pakai ini ya. Cara manggilnya tidak boleh pakai garis bawah ya, langsung. Oke. Sekarang kita sudah membuat model kita linear regression dan kita masukkan ke variabel LR ya. Semudah ini sebenarnya cara membuat model, tapi ini model yang paling sederhana ya, paling sederhana. Kemudian yang ke langkah kelima, kita melakukan tahap training ya. Tahap training dan testing ya. Dan testing. Nah, caranya adalah kita gunakan perintah lr.fit. Nah, .fit ini adalah perintah untuk menyuruh si model mempelajari data latih kita, extrain, dan data dan label dari data latih kita. Train. Oke, ini sudah ya. Memang sangat sederhana ya, karena kita menggunakan model yang sangat sederhana juga ya, linear regression ya. Nah, untuk testingnya kita langsung ya. Jadi kita langsung menggunakan perintah ya. Jadi di model linear regression ini memang tidak serumit model-model yang lain ya. Kita bisa langsung melakukan evaluasi ya, evaluasi. Nanti tahap testingnya itu kita masukkan atau kita jadikan satu ke tahap evaluasinya gitu ya. Evaluasi kita bisa ketikkan di sini ya. Jadi kita akan mengevaluasi berapa sih nilai skor dari tahap pelatihan kita dan berapa skor dari tahap pengujian kita ya. Ya, kita pakai .format lr.score. Nah, lr.score ini nanti akan menampilkan nilai R2, R kuadrat ya. Ya, mungkin teman-teman bisa mencari sendiri apa itu nilai R kuadrat ya. Yang intinya, dia semakin nilai dari LR score ini mendekati 1, maka semakin bagus model yang kita gunakan dan semakin baik dia dalam mempelajari atau belajar dari data latih kita. Gitu ya. Ini yang sama. Testing ya. Testing set score ya. Teman-teman mungkin juga harus belajar juga dasar-dasar dari Python ya. Nanti teman-teman akan bisa mengerti titik 2 sama dengan .2f itu artinya apa kalau teman-teman paham dasar-dasar dari Python ya. Format lr.score. Nah, ini di sini. Jadi tahap pengujian dan tahap evaluasinya jadi satu di sini ya. LR score kita pakai X test ya, koma Y test, data latih dan label dari data uji dan label dari data uji. Langsung kita run. Oke. Nilainya kalau data atau pada tahap pelatihan nilainya 0,67 dan pada saat tahap pengujian
nilainya sekitar 0,66 ya. Ini kalau di dunia machine learning namanya underfitting ya. Underfitting itu berarti modelnya belum mampu untuk mempelajari seluruh data dengan baik. Artinya si model ini kurang kompleks atau kurang canggih lah ya untuk mempelajari data set kita. Tetapi di sini kita bisa lihat nilai dari training set score dan nilai dari testingnya itu tidak jauh berbeda. Hanya terpaut 0,01. Ini artinya uh, jadi meskipun model kita mengalami underfitting, tetapi si model kita ini tidak mengalami overfitting ya. Jadi kalau ya, sebuah model dikatakan overfitting kalau nilai dari uh, set score pada tahap pelatihan itu lebih besar daripada nilai set score pada tahap pengujian gitu ya. Nah, ini selisihnya sangat sedikit, berarti tidak mengalami overfitting, tapi memang model kita ini mengalami atau masih mengalami underfitting dan bisa ditingkatkan dengan berbagai cara gitu ya. Oke teman-teman, ini video ini hanya untuk pengenalan saja secara garis besar. Jadi kurang lebih seperti inilah langkah-langkah untuk membuat program machine learning ya. Kita import library, import dataset, pre-processing dataset, kemudian kita create the model, kemudian kita training dan testing, kita evaluasi gitu ya. Nah, ini adalah sebuah project yang sangat sederhana ya, sangat sederhana. Teman-teman bayangkan nanti kalau membuat seperti ChatGPT, DeepSeek itu dan DeepSeek itu ya, tentu sangat rumit ya, lebih dari ini. Tapi kira-kira kerangkanya seperti ini gitu ya. Mungkin saya bisa coba sedikit tunjukkan ya. Ini adalah model yang saya buat untuk mengklasifikasikan penyakit pneumonia. Sama sebenarnya ya. Kita mengkolek data dulu ya toh. Kemudian kita pre-processing. Di sini saya lakukan resize ya. Jadi gambarnya berbeda-beda ukuran, saya samakan ukurannya menjadi 256 kali 256. Kemudian ini sama ya. Import dataset, kemudian kita pre-processing ya. Kita bagi menjadi data latih dan data uji ya toh. Kemudian kita buat modelnya. Nah, ini cukup rumit ya. Di sini saya pakai model Deep Learning CNN. Ya, saya buat dari awal. Dan ini tahap pelatihannya ya. Kalau di model CNN ini atau deep learning kita harus mendefinisikan loss functionnya, kemudian kita definisikan optimizernya ya. Kalau mau pakai callback juga boleh. Nah, ini tahap pelatihannya ya. Tahap pelatihannya ini kalau nggak saya stop di 0,95 ini bisa sampai 1 jam ya. Dan kita tes the model, kita evaluate the model ya. Kita uh, kita lakukan evaluasi, dan ini parameter evaluasinya ada akurasi, ada recall, precision, dan F1 score, dan ini hasilnya gitu ya. Dan kita kalau mau lihat secara detail kita bisa pakai classification report ya. Kita bisa lihat per kelas di sini, kelas 0, kelas 1, dan kalau mau secara lebih detail lagi kita bisa menggunakan confusion metric ya. Kita bisa lihat per kelasnya. Oke. Oke, mungkin uh, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.